Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Era berbagi, sharing untuk Anda semuanya, dan hari ini terkait dengan 7 indikator kebahagiaan dunia. Bagaimana orang itu dikatakan bahagia di dunianya, ada sekian indikatornya. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Ibnu Abbas, bagaimana orang yang berbahagia itu? Maka kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ada 7 indikator atau 7 ciri orang yang bahagia itu, bahagia dunia. Dan Ibnu Abbas menyampaikan 7 hal. Ketika orang itu memiliki 7 perkara ini, maka dia adalah termasuk orang yang bahagia di dunia. Di dunia mereka adalah orang yang bahagia. Nah, 7 perkara ini adalah, kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalau ada kritik saran silahkan ya di sini nih, yang tulisan yang berjalan ini. Oke ya, di komentar juga boleh. Baik, saya akan memulainya dengan 7 indikator kebahagiaan dunia ya. Kita akan bahas satu persatu apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Yang pertama adalah, kita akan bahas pertama ini. Yang pertama adalah qalbun syakirun, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki jiwa yang bersyukur berarti selalu menerima apa adanya, atau ini biasa disebut dengan qanaah gitu ya. Sehingga tidak ada ambisi yang berlebihan, tidak ada stres. Inilah nikmat bagi hati yang selalu bersyukur. Seorang yang pandai bersyukur sangatlah cerdas, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ia malah terpesona gitu ya, dengan pemberian dan keputusan Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah, maka dia selalu ridho dan ikhlas. Dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu pemberian Allah. Entah kurang, entah sedikit, entah banyak, entah berlebih, dia tetap bersyukur pada Allah. Qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita risau dengan apa yang tidak kita miliki, gitu kan? Tetapi kita kadang lupa dengan apa yang kita miliki. Sekali lagi, kita kadang lupa dengan apa yang kita miliki dan kita risau dengan apa yang tidak kita miliki. Sehingga kemudian ketika ada orang lebih berprestasi, ada orang lebih kaya dari kita, maka kemudian kita merasa iri, dengki dan sebagainya. Ini hati yang tidak bisa bersyukur. Maka sebenarnya orang yang kemudian pandai bersyukur atas apa yang dinikmati Allah, apa yang dinikmatkan Allah pada kita, dialah orang yang kemudian berbahagia, orang yang bahagia di dunia. Tapi ketika ia melihat orang lebih prestasi, orang lebih bahagia, orang lebih kaya, orang lebih punya sesuatu dan sebagainya, tapi kemudian dia merasa sakit hati, maka dia cirinya orang yang tidak berbahagia. Banyak hal dalam hal ini, kita percepat saja. Setelah hati yang bersyukur, yang kedua adalah al-azwajus sholihah. Dia memiliki pasangan hidup yang soleh, pasangan hidup yang sholihah. Dia memiliki istri yang sholihah. Kalau istri, dia memiliki suami yang soleh. Jadi pasangan hidup yang soleh akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang soleh pula. Di akhirat kelak, seorang suami sebagai imam keluarga akan dimintai pertanggungjawaban dalam mengajak istri dan anaknya kepada kesolehan. Oleh karenanya, ketika seseorang itu memiliki suami yang solih, maka seorang istri berbahagia. Sebaliknya, ketika seorang suami memiliki istri yang solihah, maka suami inilah yang berbahagia. Maka tugas di antara keduanya adalah, kalau dalam hadisnya Nabi, liyattakhidha hadakum qalban syakran walisanan dzakran wa zaujatan mu'minatan, yaitu istri yang mukmin itu yang seperti apa? Yaitu
tu'inu ahadukum ala amril akhirah, dia yang selalu mendukung urusan-urusan akhirat. Kalau istri mendukung urusan akhiratnya suami, begitu pun sebaliknya suami mendukung urusan akhiratnya si istri. Itulah perpaduan. Maka keduanya mudah-mudahan menjadi orang yang berbahagia. Yang ketiga, al-auladul abror. Jadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi ada satu kisah saat Rasulullah SAW sedang tawaf. Rasulullah bertemu dengan seorang anak muda yang di pundaknya lecet-lecet. Setelah selesai tawaf, Rasulullah kemudian bertanya kepada anak muda itu, kenapa pundakmu anak muda? Anak muda itu pun menjawab, ya Rasulullah, saya dari Yaman. Saya mempunyai seorang ibu yang sudah uzur. Saya sangat mencintai dia dan saya tidak pernah melepaskan dia. Saya melepaskan ibu saya hanya ketika buang hajat, ketika sholat, atau ketika beristirahat. Selain itu, sisanya saya selalu menggendongnya. Saya selalu menggendongnya, wahai Rasulullah. Lalu anak muda itu bertanya, ya Rasulullah, apakah aku sudah termasuk ke dalam orang yang sudah berbakti kepada orang tua? Nabi SAW kemudian memeluk anak muda itu dan mengatakan, sungguh Allah ridho kepadamu. Kamu anak yang solih, anak yang berbakti. Tapi anakku, ketahuilah, cinta orang tuamu tidak akan terbalaskan olehmu. Luar biasa. Anak yang kemudian berbuat baik kepada orang tuanya, sebagaimana apabila seorang anak berbuat kesalahan kepada orang tuanya, maka akan sulit dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Alqamah yang sakit parah sedemikian parahnya, kalau orang menyampaikan la yamutu wa la yahya, dia udah enggak mati, udah enggak hidup gitu. Banyak dokter, banyak tabib mengobati, nggak bisa. Maka Rasulullah menyuruh untuk mendatangkan ibunya. Wahai ibu, maafkanlah anak ini, maafkanlah wahai ibu. Tapi ibu itu mengatakan, oh tidak ya Rasul, tidak, saya tidak akan maafkan. Saya sudah terlalu sakit hati dengan anak ini, dengan Alqamah ini. Dia sudah menyakiti hatiku, katanya. Maka kemudian Rasul menyuruh para sahabat untuk kemudian mencari kayu bakar, dan ketika sudah mendapatkan kayu bakar yang banyak, maka ditaruhlah Alqamah tadi di atas kayu bakar. Maka dia mengatakan kepada ibunya Alqamah, wah ibu, saya akan bakar si Alqamah ini agar segera mati. Bagaimanapun seorang ibu tidak akan rela, tidak akan ridho, tidak akan orang mentolok ketika melihat anaknya dibakar. Maka benar, ya Rasulullah, saya maafkan dosa-dosa dia, saya maafkan di anakku Alqamah, jangan dibakar wahai Rasulullah. Hingga akhirnya kemudian si Alqamah kemudian menghembuskan nafas terakhir dan dia meninggal dengan mudah karena dimaafkan oleh ibunya. Maka luar biasa, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yaitu anak yang soleh, al-auladun. Jadi seorang yang memiliki anak yang soleh ini, anak yang berbakti ini, maka orang tua yang sedemikian adalah orang tua yang berbahagia. Maka didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik agar mereka tahu diri dan mereka berbakti kepada kita. Selanjutnya adalah yang keempat, al-bi'atus sholihah atau al-bi'atul hasanah, itu ya. Bi'ah yang baik, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan yang kondusif ialah kita boleh mengenal siapapun, tetapi untuk menjadikannya sebagai sahabat karib kita, haruslah orang-orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang solih. Orang-orang yang solih akan selalu mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan kita bila kita berbuat salah. Jadi artinya adalah bi'ah hasanah atau lingkungan yang baik adalah lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya keimanan kita di dalam diri ini. Kita hidup dalam lingkungan yang lingkungan itu orang berlomba-lomba berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Disitulah ada kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semuanya. Tapi kalau kita sudah hidup dalam lingkungan yang banyak maksiatnya, lingkungan yang tidak mendukung terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita termasuk salah satu orang yang kebahagiaannya barangkali dicabut Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kelima adalah al-malul halal atau harta yang halal. Jadi apapun yang kemudian kita dapatkan dari hasil kerja kita, semuanya harus menjadi halal. Nafkah yang kita berikan kepada istri kita, nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita, haruslah nafkah yang halal.
Rasulullah pernah bertemu dengan seorang sahabat yang berdoa mengangkat tangan. Kamu berdoa sudah bagus, kata Nabi SAW. Namun sayang, makanan, minuman, dan pakaian dan tempat tinggalnya didapat secara haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Maka gara-gara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan-makanan dari harta yang haram, maka menjadikan ada hijab di antara kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terhijab doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ayo kita usahakan diri ini. Kita usahakan harta kita yang kita dapatkan semuanya dari harta-harta yang halal. Jangan sampai harta haram masuk ke dalam tubuh kita, dan ini berat. Selanjutnya yang keenam adalah tafaqquh fidin. Tafaqquh fidin itu adalah semangat untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat memahami agama akan menghidupkan hatinya. Jadi hati yang hidup adalah hati yang selalu dipenuhi dengan cahaya nikmat Islam dan nikmat iman. Maka berbahagialah orang yang penuh semangat memahami ilmu agama Islam. Ada orang yang semangat dalam dirinya untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya semangat tinggi untuk mempelajari ilmunya Allah, mempelajari agamanya Allah, maka dia termasuk orang yang berbahagia. Dia selalu haus akan agamanya Allah, haus akan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia datangi majelis taklim, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia buka channel-channel yang bermanfaat untuk dia jadikan pengembangan ilmunya dia, menambah ilmu dia. Luar biasa. Orang yang bertafaqquh fidin ini, orang yang memiliki semangat untuk memahami agamanya Allah, dialah orang yang salah satunya orang yang berbahagia. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah umur yang barokah. Barokah ya, bukan barokoh, barokah. Umur yang barokah itu artinya umur yang semakin tua semakin solih, yang setiap detiknya diisi dengan amal ibadah. Seorang yang mengisi hidupnya untuk kebahagiaan dunia semata, maka hari tuanya akan diisi dengan banyak bernostalgia, berangan-angan tentang masa mudanya. Ia pun cenderung kecewa dengan ketuaannya. Jadi biasa disebut post power syndrome. Oleh karenanya ketika Rasulullah menyampaikan khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang mantola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan panjang umur tadi digunakan untuk memperbaiki amal-amalnya, memperbaiki perbuatan-perbuatannya. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki umur panjang dan menggunakan umur panjang kita itu untuk kemudian berbakti kepada orang tua kita, untuk memperbaiki amalan-amalan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan-kawan sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal soleh yang kalian lakukan tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Ya, sekali lagi, amal soleh yang kalian lakukan tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, amal soleh saya pun juga tidak cukup. Lalu para sahabat kembali bertanya pada Rasulullah, kalau begitu dengan apa kita bisa masuk surga? Nabi SAW kembali menjawab, kita dapat masuk surga hanya karena rahmat dan kebaikan Allah semata. Luar biasa, kita bisa masuk surga karena rahmatnya Allah, kebaikan Allah saja. Oleh karenanya, ayo undang rahmatnya Allah, ayo undang kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Dan mudah-mudahan 7 perkara ini tadi menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di dunia, dan terlebih nanti kita akan berbahagia di surganya Allah. Oke, mudah-mudahan kita bisa reuni di surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.